ya. Yang lucu itu malah Pol PP Kota setelah gerbek itu ngopi di sini. Capek. Itu benar kejadian. 2 bulan 3 bulan itu jualan hanya sehari paling 3-4 gelas. Oke. Itu dulu buka dari jam 4 sore sampai jam operasional rumah makan itu sekitar jam 10 malam. Itu paling laku 3-4 gelas. 3. Dan itu keluarga sendiri yang beli apa? Bisa juga. Masih sanak saudara juga ternyata support ya. Jangan-jangan ya dari jauh ternyata. Kasihan tuh nggak laku. Oh, saya dapat istri aja karena saya piknik. Loh ini fun fact lah. Saya dapat istri karena piknik Aigo. Makanya kalau yang ditanya, kok masih jomblo? Kurang piknik. Keren itu. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat, balik lagi ke podcast seputar sahabat spesial Magelang. Anjay. Spesial Magelang ya. Cie, opening nih. Masih belajar Bang. Enggak apa-apa lah. Akhirnya makanya gue tanya, siapa nih opening? Gua. Pede aja dulu. Nah guys, episode kali ini kita udah kedatangan Mas Dewa. Mas Dewa. Thank you Mas Dewa. Langsung banget nih ya depan kita nih. Parah nih. Nah Mas Dewa ini dia itu seorang entrepreneur. Wow. Entrepreneur. Emang agak digituin Mas ngomong. Entrepreneur. Oke. Seorang bisnis, dia juga punya banyak usaha gitu ya. Salah satunya ini kita lagi di Aigo, salah satu coffee shop gitu ya di Magelang yang udah nih Bang. Jadi ceritanya gua tuh kan kita ke Magelang nih. Bingung kan syuting di mana ya kan? Gue pikir dari ini Mas ya maaf ya. Tapi pikir dari Jakarta udah set gitu. Ternyata pas nyampe Magelang baru, wih kemana nih? Cuman nggak apa-apa. Itu seninya. Cuman dari sekian banyak coffee shop di Magelang, yang paling welcome, yang langsung ini ownernya aja, langsung ya, tektokan sama owner, cuma Aigo, gitu ya, gokil. Dan akhirnya kita boleh syuting di sini. Ya, berkesempatan lah, ya betul. Kan? Sorry Mas, ini nggak apa-apa ya kita acak-acakin. Alhamdulillah. Aman ya. Yang penting meja di mana kembalikan. Betul. Gitu. Itu urusan art. Bye. Nanti ya bye. Oke. Ya Mas Dewa gimana? Apa kabar? Mas. Gimana nih? Baik. Sibuk apa minggu-minggu ini? Sibuk. Ini kipas panas. Emang lagi panas Magelang ya? Luar biasa Magelang. Iya. Kenapa? Emang lagi nggak hujan? Nggak hujan beberapa ini aja hujan. Iya tadi tuh bentaran. Bentar aja rasanya udah. Wah, alhamdulillah. Karena gerimis doang aja kayak udah ini. Tapi udah seminggu nggak kayak gitu. Saya ngerasa udah seminggu lebih kayak gitu. Ya kan ini panas banget rasanya. Itu kemarin kita lucunya kita selain ke Aigo, kita juga main ke salah satu coffee shop lah ya. Itu tuh sampai ada promo ini. Kalau misalkan ada pengunjung ke sana pas hujan, promo Bang. Terus kita kayak ini promo apa karena di sini nggak hujan? Baru dari promo doa gitu. Itu. Iya. Doa. Ternyata lagi nggak hujan gitu. Iya, maksudnya itu salah satu daya pikat untuk pada datang sih customer ya kan. Jadi kalau hujan ya datang udah diskon. Cuman nggak hujan. Nggak hujan. Iya. Ini lagi apa nih? Lagi panas berarti Magelang? Ya, Magelang lagi panas. Ya alhamdulillahnya. Ya itu tadi ngurus beberapa usaha yang alhamdulillah. Tapi Aigo ini rame. Kemarin kan Indonesia lagi rame. Nobar sering. Ya iya. Prepare buat nobar besok. Oh iya besok. Bener-bener nobar. Itu tiap match kemarin tuh nobar ya? Pasti. Enggak sejak awal sih, beberapa 4 atau 5 match sebelum ini ya. Baru Oke, itu tuh rame tuh Mas yang lihat. Rame. Belum pernah sih serame itu. Belum pernah dalam satu tempat ya. Belum dalam satu waktu itu belum pernah serame itu. Itu rame banget Mas. Rame banget itu. Itu memang karena di Magelang nggak ada tempat nobar. Magelang nobarnya banyak banget. Bahkan wali kota aja bikin nobar. Oh iya, setiap daerah tuh bikin pasti posternya ada. Oke. Tapi ya gitulah ya. Tapi di Aigo rame tuh berarti. Iya. Itu kan saya nggak nyangka sih bakal sebanyak itu orang. Kebetulan saya di situ ngurus, terus saya duduk paling depan, nggak kelihatan. Di bawah screen ngelihat gitu. Babak pertama mulai, saya lihat ke belakang, wah orang banyak banget itu. Sampai saya belum pernah sih Aigo sampai sebanyak itu. Walaupun event
Kita tuh kalau paling rame sebetulnya event vape. Vape, komunitas vape ya, Mas. Komunitas vape itu mesti rame. Tapi kemarin itu di luar sampai kursi backup habis semua. Sampai pakai apa namanya? Tiker. Lesehan Iya, akhirnya. sampai lesehan. Ya. Iya, saking nggak ada kursi ini keluar semua udah. Ya. Udah keluar semua. Tapi Sampai seru pakai sih ya. tiker. Iya. Seru sih. Kalau udah ngomongin nobar gitu mungkin kan sebelumnya nih aku kayak ngeliatin dari kacamata kemarin antusiasme orang nobar ya. Maksudnya sebelumnya kita udah mungkin ada yang jenuh sama politik sama apa. Ya, Tapi kalau bener. udah pas ngomongin nobar mah semua nyatu. Ngomongin Jadi bola satu itu, keren banget luar udah. biasa itu. Luar biasa nih maunya. Berarti itu salah satu momen teramai mungkin buat Iya. Sebetulnya kemarin kan ada seperempat final apa ya? Seperempat final itu udah ramai banget itu. Itu pas hype-nya sebetulnya pas naik-naiknya top of the top lah puncaknya vibe-nya. Kalah kan itu. Nah, kalah, setelah itu saya mikir, wah ini kalah, ya udahlah. Nggak mempersiapkan yang semifinalnya. Ternyata jauh lebih walaupun kalah ya. lagi. Yang Tetap ramai memang. Yang kedua, yang besok ini ya saya nggak tahu ini. Itu kan kemarin sempat nggak siar karena nggak ada hak siar atau apalah itu. Tapi kan akhirnya semalam ada pengumuman kalau boleh disiarkan. Udah langsung. Ini nyiapin semua udah prepare dari kemarin. Mungkin nanti juga bakalan ramai lagi nih Mas, karena ini penentuan juga untuk masuk ke Olimpiade Prancis kan. Betul. Mungkin jadi salah satu momen lagi nih buat Aigo nih kan. Semoga Tapi ini Mas, terlepas dari nobar nih, si customer-nya atau pengunjung Aigo sendiri tuh gimana Mas? Kalau Aigo sebetulnya kalau dibilang segmentasinya apa, saya juga bingung untuk customer. Tapi kalau pagi sampai siang itu emang biasanya ini kan banyak kantor kantor PNS apa ya? Pemerintah. Pemerintah, banyak kantor pemerintah. Kadang yang pagi atau siang itu customer-nya gitu atau bank. Ini kan diupdate beberapa bank ke sini juga. Tapi kalau malam sih emang atau kalau enggak siang banyak orang bikin tugas. Kesini. Tugas-tugas gitu. Tugas atau meeting biasanya. Meeting ketemu klien gitu biasanya di sini. Nah, kalau malam itu baru yang anak muda biasanya. Nongkrong. Iya. Dari kapan sih Aigo ini? 2015. Hampir 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun ya? Iya. Konsisten banget. Iya. Nah, 9 tahun Mas. Pas Covid gimana ngerasainnya? Ini langsung aja ke situ. Ngomongnya ini bentar dulu segmentasinya, saya kan ngomong segmentasi kan bingung kan ya. Iya. Cuma awal buka sampai ke sini itu emang perubahan perubahan tipe customer-nya tuh beda banget. Awal dulu kan 2015 awal itu kan belum banyak coffee shop. Bahkan di coffee shop di Magelang itu bisa dihitung, nggak sampai 5. 2015 mah di Jakarta juga belum banyak. Iya. Apalagi. Magelang itu paling cuma 2, 3, 5 lah mentok. Itu pun pemain-pemain lama. Iya, kenal lah Mas ya. Udah lama-lama banget. Nah, terus makin sini, kena Covid. Iya. Ini kan tadi Covid. Wah, kok Covid tuh ya alhamdulillahnya gimana saya ngomongnya ya? Ini berkah punya istri kan mudeng manajemen. Saya kalau kemarin gimana ngomongnya? Kalau kemarin nggak punya istri yang bisa itu, wah Covid hancur itu. Bisa jadi udah Mas. Luar biasa itu. Kalau istri anak sipil hancur ya? Nggak bisa ngurus bangunan dong kalau sipil dong. Nggak bisa ngelola uang aja udah selesai itu. Covid itu tahun berapa itu? 2019. Masuk kan 2020 bulan Maret kalau saya ingat banget. Maret 2020 awal masuk itu hampir selama 7 bulan. 6 bulan 7 bulan tuh customer sehari paling gimana ngomongnya? Masuk tuh 50.000, 70.000. Dari yang tadinya daily 2-3 juta. Tapi tetap ada yang datang pas Covid ya Mas? Ada yang datang. Nah, Magelang itu tuh saya nanti orang dinas lihat enggak apa-apa lah. Iya, aman. Jadi tempatku itu kalau secara administrasi itu kabupaten. Oh ini tuh. Ya, kabupaten. Cuma kabupaten paling tepi. Perbatasan tepi paling pojok kabupaten. Minggirnya paling minggir lah. Kantor pemerintah kabupaten itu daerah Borobudur. Oh yang sana. Kalau kota pemerintahannya cuma di depan sini, cuma nyebrang ini depannya. Oh gitu. Ya, tapi
dulu tuh sering itu loh, patroli. Iya. Pol PP patroli. Iya. Benar. Mereka ngelihat ke sini tuh kayak kok banyak orang. Tapi mereka nggak bakal ke sini karena bukan ranahnya. Kota lewat cuma lewat. Kabupaten dari Borobudur mau ke sini jauh. Iya benar. Nggak pernah. Jadi alhamdulillahnya bisa ketolong karena itu, Mas. Ya kan, karena tempatnya mungkin. Betul. Kan? Jadi beberapa kafe itu dalam tanda kutip iri karena kok nggak pernah sidak gitu kan. Kota itu sering banget disidak. Iya. Kota, bahkan ada beberapa coffee shop di kota yang lagi rame itu. Itu digerebek Pol PP suruh bubar. Benar-benar banyak orang itu suruh bubar. Iya. Sampai yang punya marah-marah kayak gitulah. Terus nyebut sini kok yang mana? Aigo kan nggak pernah sidak atau apa gitu. Itu ranahnya kabupaten ngomongnya gitu. Cuma yang kabupaten mau ke sini juga jauh. Gimana juga ya, jauh juga ya orang. Ya udahlah akhirnya. Ujung banget ya. Yang lucu itu malah Pol PP kota setelah gerbek gitu ngopi di sini. Capek. Itu benar kejadian. Ya satu capek, mungkin kayak tempat ini mah nggak bakal sidak nih. Kesini aja. Itu dipikirin itu. Soalnya kan kalau misalkan dia pasti seragam, Mas. Nah, kalau apalagi pas seragaman tuh, kalau kena sidak kan habis dong. Kena sanksi. Disidak temennya. Disidak temannya juga kan gitu. Itu pernah tuh dalam satu kejadian. Ini orang Pol PP kota. Cuma saya harus mikir, mungkin karena mereka mikir orang kabupaten nggak bakal ke sini kali ya. Terus aman. Itu perasaan Masnya Pol PP kota tuh, Mas. Iya, Mas. Ngopi. Ya itu. Saya malah sejak saat itu aman berarti. Aman berarti. Oke, berarti Covid itu sebenarnya ya ada pengurangan. Tapi nggak yang bles anyep banget ya, Mas. Ya itu kalau secara persentase yang tadinya sekitar 2-3 jutaan, hampir 7 bulan itu sehari paling mentok malam minggu aja itu 150.000. Itu survive juga sih memang ya. Malam minggu itu bisa 4, bisa 5-an. 150.000 itu luar biasa. Dulu ada sampai pengurangan operasional karyawan juga nggak sih, Mas? Kalau pengurangan operasional enggak, cuma jam. Jamnya agak diatur lagi. Ya itu saya bilang tadi istri bisa ngurus itu kan. Istri saya nikah 2018, Covid masuk 2020 awal ya. 2 tahun itu ternyata istri bikin satu sistem manajemen yang di dalamnya kayak uang dana tidak terduga. Nah itu ternyata kepake pas Covid awal. 7 bulan, istilah kata kan itu kayak tanpa customer tuh sehari aja. Sehari 50.000 tuh operasional aja nggak masuk untuk karyawan. Ternyata dana tidak terduganya itu bisa mengcover sampai 7 sampai 1 tahun. Wow. Istilah kata kayak tanpa customer bisa jalan. Bahasanya seperti itu. Tapi alhamdulillahnya setelah 2021 awal lewat gitu, customer udah mulai datang lagi. Dine-in boleh, tapi kan dulu aturannya gimana ya? Ngilang. Ada jarak. Ngilang juga kan namanya dulu tuh social distancing yang nggak boleh nongkrong cuma take away. Nongkrong pun cuma dibatasi berapa waktu gitu. Dulu sampai kayak gitu. Ya alhamdulillahnya Covid kelewat dengan seperti itu. Berarti pentingnya menyimpan dana darurat gitu. Benar. Ini kan kemarin kepake pas Covid. Nggak tahu lagi nih ke depannya kayak gimana ya kan. Satu lagi, saya lupa ini. Ini silakan, Mas. Sikat aja semuanya. Dana darurat itu ternyata salah satu yang untuk dana tidak terduga ada emang untuk kita saya sama istri sih meleleng buat pembangunan. Jadi pas Covid itu malah pengadaan dulu tuh kursi baru gitu. Teman-teman yang lihat tuh malah di bahasa Jawanya bahasa Indonesianya itu kayak kamu tuh gimana tuh sepi malah belanja. Iya, malah dandan lah ibaratnya. Berarti mereka mikirnya wah itu ternyata masih rame-rame aja Covid. Enggak dong. Ya ini karena udah ada dana itu. Nek sampai 1 tahun itu nggak kepake dananya ya bakal kepake untuk operasional yang tadinya buat meja kursi itu. Tapi ternyata 1 tahun Covid lewat udah mulai customer udah mulai masuk. Iya. Tapi akhirnya ini, Mas, ngomongin masalah belanja konsumer aja ini banyak banget tipe. Tuh lihat tuh di depan ya, Bang. Iya sih. Maksudnya nggak monoton satu tipe. Iya. Nah akhirnya mungkin itu
mendatangkan customer juga kayak bangkunya seru nih, ada yang mojok letter L di pojok, terus ada yang di semen, terus ada yang bambu lagi kan, ada yang bener sofa nih, ada yang model gini juga. Jadi orang kayak nggak bosen sih. Emang mau begitu Mas konsepnya? Kalau awalnya dulu sih, karena saya coffee shop tuh modelnya bukan yang punya modal gede, biar langsung buat belanja satu furniture, satu yang emang satu tipe. Enggak, dulu tuh awal-awal apa yang ada di rumah. Oke. Oh gitu. Bener sih, bener juga apa yang ada di rumah. Dimanfaatin ya Mas? Manfaatin, nggak kepake, bawa sini. Nggak kepake, bawa sini. Lama-lama, dulu sampai meja kursi tua punya kakek nenek itu. Yang kayak mesin jahit, tapi yang dibikin kayak apa meja. Sampai dibawa ke sini buat kayak gitu. Tapi lama-lama, karena ya namanya barang tua, kena keropos panas, kena apa lembab, keropos. Akhirnya sama istri terus, ya udahlah kita mulai apa seragam. Tapi ya nggak seragam juga sih, ini beda-beda. Ya, tapi ini per step belinya. Jadi nggak langsung satu waktu terus sama semua nggak. Tapi secara konsep memang kalau dibilang konsep saya bingung juga sih. Ngalir aja sih Mas ya. Soalnya tak lihat ada, ini ada dindong nih. Agak ke vintage-vintagean gitu Bang Peng. Di ujung ada motor juga tuh warna merah. Nah itu motor siapa tuh Mas? Motor saya. Nanti disepil boleh kali ya. Motornya nanti difoto ya Mas. Kalau kebetulan saya anak motor juga Mas. Pas nanjak, wah. Boleh nih kayaknya. Cuman kayaknya susah banget nih naikinnya kan karena dari bawah ke atas. Berat banget gitu. Iya. Warna merah tuh. Nah, ini Mas balik lagi ke 2015, gimana awalnya? Kayak kopi gitu. Iya. Saya itu korban film. Korban. Filosofi kopi pasti. Filosofi kopi generasi pertama. Oke. Sebetulnya bukan karena filmnya sih, lebih karena ke alat-alat yang dipakai. Kan kita kalau 2004 itu kan film 2014 awal pertengahan lah ya. Siapa tuh yang tahu, yang dulu tahu kopi ya Tubruk. Ya, kalau Tubruk saset ya. Kayak gitu. Siapa yang lihat alat kopi bentuk kayak kalau yang sekarang sih namanya sifon. Ya, tabung bulat gitu ya. Kayak alat-alat buat lab kimia gitu. Dulu kayak gitu-gitu. Ini alat apa tuh ya? Penasaran mulai cek-cek harga gitu. Zaman dulu ya alhamdulillah orang sekarang kalau pengen belajar kopi medianya banyak. Banyak, alat brandnya banyak, murah-murah udah sekarang. Dulu ya Allah nggak ada. Iya sih. Dulu tuh kalau dibilang kalau alat KW sih nggak ada ya alat KW, cuma bedanya kan kualitas bahan. Nah dulu tuh mau nggak mau bahannya ya bagus. Brandnya bagus, barang yang dipakai itu bagus, mahal pasti. Nggak ada opsi budget. Nggak ada opsi budget. Compare budget tuh nggak ada zaman 2014, 2015 tuh. Karena mungkin demand-nya juga belum banyak. Maksudnya orang ngopi tuh kayak, kok ngopi kayak manual brew tuh kayak serius banget kan dulu belum ada. Zaman dulu tuh istilah manual brew. Apa manual brew? Orang awam tuh ya 2015 tertarik, beli nyoba-nyoba. Ya karena lidah saya emang bukan tukang kopi kali ya. Awalnya tuh bukan buat jualan, apa? Bukan. Buat konsumsi pribadi aja gitu. Itu pun pengaruh teman. Jadi teman punya satu line up usaha itu dia kopi panggil. Sampai sekarang kayaknya masih aktif. Kopi panggil. Jadi kokil. Jadi kopi panggil. Dia konsepnya kita ada event nih. Event di rumah, acara keluarga atau apa. Biasanya kan manggil chef. Ini yang manggilnya tukang kopi. 2014 belum ada yang kayak gitu. Kecuali Mas Pepeng, kalau jenengan tahu apa? Klinik kopi. Klinik kopi Jogja. Yang buat ADC. Itu dulu Mas Pepeng, setahu saya awal dulu dia mainnya kopi panggil. Jadi kalau kita punya event di rumah, daripada kita udah punya chef, udah punya tukang kopi aja. Benar. Konsep itu yang dipakai sama Mas Rian namanya. Terus saya sama teman nyoba, cobalah penasaran saya gimana. Manggil, dia bawa tuh alat satu tas gitu, datang agak show off kali ya. Terus alatnya banyak gitu. Disusun kita lihatnya. Buset ini orang ngapain? Ya cuma ya ini gini, ada orang di depan. Nah itu dia bikin mau kopi apa? Dia bawa beberapa kopi. Kalau istilah sekarang single origin. Dia punya beberapa kopi, terus
beberapa jenis, mau kopi susu atau kopi hitam. Ya udah kayak gini kopi hitam aja. Dia pakai grinder grinder tangan, hand grinder, terus pakai alat seduh dulu V60 gitu masih sangat awam, belum pernah saya lihat. Apa tuh ini? Nah, dia bikin, ya saya ngerasain karena emang lidah. Saya ngopi awal tuh cuma saya ngopi kalau ujian ngopi atau ada acara apa yang butuh konsentrasi ngopi. Iya. Bukan terus yang tiap hari kalau nggak ngopi badannya nggak enak, itu enggak sama sekali. Nah terus nyobain itu pas ini sama aja deh rasa kopi hitam ya kopi hitam. Rasanya cuma ya kopi hitam. Belum nemu enaknya sama sekali. Saya lebih tertarik ke proses bikinnya. Terus, menarik soalnya ya Mas ya. Iya, alatnya yang bikin menarik tuh. Iya. Rintilannya itu loh. Setelah itu selesai, saya penasaran lihat di filosofi kopi kok alatnya lebih ada satu scene yang saya ingat banget selalu tuh yang siapa tuh yang namanya Chico Jericho yang di satu lab. Sebetulnya kalau saya ngelihat itu sekarang kayak ini nggak make sense, ini tempatnya tuh kalau emang bener-bener lab buat kopi tempatnya kayak gitu tuh sebetulnya kacau balau bahasanya. Tapi kalau dulu ngelihat ini alatnya, wah ini aneh nih, ada mesin roasting. Mesin roasting jadi satu sama meja buat berarti mesin roasting tuh yang gede itu ya Mas? Tapi posisi yang 1 kilo kayak punya saya yang itu. Iya. Cuma segitu itu. Itu ngelihat ini, wah ini coba nyari-nyari. Dulu tuh website buat jualan itu cuma ada satu. Itu Oten apa siapa namanya lupa. Ya, Oten. Oten Coffee. Cuma itu doang. Nggak ada yang lain. Setelah itu baru keluarlah merek-merek yang lain. Nah, beli alat ini, sifon itu saya beli pertama kali sekitar 700.000 ya, zaman dulu 2014. Nyoba ya. Ada satu temen namanya Hoho ini yang sekarang sama saya di sini. Masih jadi partner. Pak jadi partner. Jadi kalau saya nggak ada, dia yang backup semua gitu. Dia yang tanda kutip mempengaruhi. Mempengaruhi. Coba bikin. Jadi enak ini. Kompor. Tukang kompor. Namanya Mas Hoho. Mas Hoho. Dia tukang kompornya. Jos nyoba bikin sebetulnya saya ngerasain juga kayak gini-gini aja kopi rasanya. Dia enak, coba bikin lah. 2015 saya bikin Aigo awal 2015 masih di bawah. Jangan tahu tadi di bawah ada rumah makan ayam goreng. Nah, itu ada satu space di pojokan yang memang dulu cuma nggak buat jualan dulu. Seminggu itu saya kayak bagi-bagi. Iya, 10 gelas. Dulu bikin espresso aja masih pakai itu rock presso yang manual yang gini itu. Tahu banget dia nih anak kopi. Anak kopi banget. Nonton aja. Enggak, lu setiap weekend sih kayaknya. Lebih ke tiap hari. Berarti pakai ginian 10 porsi. Kalau ada customer yang pesen dulu tuh apa tuh ya? Cappuccino. Kalau dulu kan di bawah kan cappuccino ya. Kan ada kan brand cappuccino yang saset. Ya, cappuccino kayak gitu. Kalau ada yang pesen itu tak bikinin kopi beneran lah istilahnya seperti itu. Semingguan bagi-bagi, ternyata laris nih. Nggak sampai 1-2 jam tuh 10 gelas sudah habis. Udah habis ya. Beda ternyata sama jualan. Nah, bagi-bagi ya jalan beda. Kayak laku nih kayaknya kalau dijual. Pikirnya begitu. Ternyata itu hampir berapa ya? 2 bulan, 3 bulan itu jualan hanya sehari paling 3-4 gelas. Itu dulu buka dari jam 4 sore sampai jam operasional rumah makan itu sekitar jam 10 malam. Itu paling laku. 3-4 gelas. Dia itu keluarga sendiri yang beli apa? Bisa juga. Masih sanak saudara juga ternyata support ya. Jangan-jangan ya dari jauh ternyata. Kasihan tuh nggak laku. Soalnya kalau misalkan ini Mas untuk riset makanan atau minuman memang ya bagusnya memang gitu awalnya dibagi-bagiin lu karena hitungannya demo kan. Demo ya betul. Kita biar gimana nih tahu orang suka apa enggaknya gitu kan. Tapi berarti dulu itu yang dilakukan Mas Dewan adalah kayak ngecek pasar Bang Omang. Jadi dia kayak nih kopi tuh laku nggak ya di Magelang. Orang tuh ternyata suka, tapi kalau disuruh beli mah masih belum tentu gitu ya. Sebetulnya kalau dibilang beli juga itu orang. Oh gitu. Customer itu beli, cuma yang mereka tahu kalau tulisan cappuccino, ya mereka dapatnya cappuccino. Padahal kalau di bawah itu di rumah makan itu dulu
cappuccino itu ya cappuccino saset. Ada brand Nescafe atau apa ya? Oh iya Ada tahu, cappuccino. Nescafe. Nomor uno itu. Ya, itu dia. Ya itu kan mereknya itu. Orang rumah makan itu kalau jual ya kayak gitu, saset kayak gitu. Nah, tak ganti jadi kalau ada yang pesen cappuccino, tak bikin cappuccino beneran. Oh gitu. Digantilah pakai beans yang benar. Iya, bukan kalau kata orang ada kopi jagung. Iya, betul. Berarti itu tadi Mas Dewan tuh ngomong kalau ngopi tuh cuma buat kalau ujian, butuh inspirasi, berarti memang ini nyata gitu ya, singkatan kopi itu ketika otak perlu inspirasi itu bener ya Mas? Betul. Oh, iya, ya. Ketika otak butuh inspirasi. Iya, kopi itu singkatan kopi. Kan itu. Oh, Baru tahu ya? Baru tahu. Bener. Oh iya. Jadi memang itu mungkin suatu cocok logi kali ya. Betul Tapi bener sekali. ikut juga sih. Yeah. Nah Mas, balik lagi nih Mas. Kenapa namanya iGo? Kenapa namanya iGo? Ini agak biasa apa gitu kan? iGo itu apa? Jepang kali, Jepang. Kalau orang ngiranya Korea. Nah. Oh Korea. Iya. iGo iGo gitu. ya, iGo. Tapi itu kan Iya. AIGO. Nah, kalau ini awalnya dulu tuh bukan awalnya emang iGo, ayam goreng artinya. Karena kita Oke. kita kan basic bisnisnya keluarga itu jualan ayam goreng. Oh, yang di bawah ini? Iya, betul. Oh, oke. Ayam goreng terus ini pakai iGo. Itu banyak banget yang ngece, banyak banget yang jangan dipakai nama itu enggak jelas. Dulu awal-awal gitu ya. Iya. Tapi ternyata jalan 1 tahun kepikiran juga. Aneh juga ya namanya lama-lama ya. Yeah. Saya mikir pribadi kayak ganti aja lah. Kita pakai yang lebih menjual. Dulu sempat kita lempar ke teman-teman dekat. Dulu kan ada customer ini yang tiap hari itu datang. Satu rombongan, 1-2 rombongan yang tiap hari itu pasti ke sini. Selama hampir 3 tahun kali ya. Nah, itu itu loyal banget itu. Dulu 2015 awal. Kemana dia sekarang, Mas? Buka masing-masing. Buka masing-masing. Iya. Enggak apa-apa. Oke. Ternyata selama 3 tahun itu mereka mencari kitab suci. Betul. Iya. Kira udah dapat, dia pulang lagi udah. Tapi ngomong Mas ya. Apa nama itu? Nah, itu saya lempar ke mereka. Ini nama mau tak ganti. Kita punya beberapa list kayak dulu sebelum ada atap di Magelang kan ada nama kafe atap. Sebelum itu ada kita udah masukin nama atap untuk sini. Terus lantai 2, lantai atas banyak kok yang dipakai untuk merepresentasikan tempat yang emang tempatnya di lantai atas. Akhirnya hampir 90% menolak semua. Menolak. Jadi udahlah ini namanya udah. Emang awal-awal nyebutnya aneh. Mau kemana? iGo. Apa? Iya. Artinya aneh awal-awal. Tapi makin kesini ternyata mereka udah mulai kebiasa. Udahlah ini aja. Iya, kita akhirnya nggak jadi. Pakai nama ini sama. Soalnya kalau untuk menamakan sesuatu anak atau apapun kan harus bener-bener yang bermakna banget ya Mas. Betul. Dan yang mendasari tempat ini pun memang ayam goreng ayam kan. Goreng. Bener juga sih. Bisnis awalnya itu. Seperti itu sih. Menarik juga soalnya. Iya sih. iGo apaan? Ayam goreng. Oh di kafe ayam goreng, tempat kopi ayam goreng. Mas Macok bener, ayam goreng dulu baru ke tempat kopi kan. Tapi mungkin kalau dari gue sih karena iGo tuh cukup easy listening sih. Iya. Kayak iGo gitu. Udah simple aja, simple iGo gitu. iGo saya pergi. Boleh juga tuh. Tadinya iGo mau tak bikin gitu, strip go. Oh gitu. Tadinya mau tak bikin gitu, iGo. Tetap iGo tapi spellingnya sama, cuma ininya aja yang beda. Diplesetin aja lah Mas. Iya. Enggak lah, udah. Banyak yang protes ya udah enggak usah. Ya, ini aja udah lah ya Mas. Benar. Tes pasar dulu. Benar. Boleh enggak ganti? Enggak. Nah, udah enggak jadi. Nah, Mas, berarti untuk keseluruhan tempat ini punya Mas pribadi? Punya bapak ibu sih. Punya bapak ibu, punya masih keluarga orang tua. Tanah punya orang tua. Akhirnya yang di bawah kakak atau yang adik? di bawah kakak. Ya, yang ngelola kakak, yang di atas saya. Dulu awal-awal iGo itu saya masih ikut ngurus bawah. Dengan ayam goreng. Iya. Tapi makin lama ke sini nggak kepegang, akhirnya terus ya udahlah saya mundur aja dari bawah, konsen di atas. Nah, sampai akhirnya pindah ke atas itu tahun berapa, Mas? 7 bulan saya di bawah. 7 bulan pakai itu tempat nyempil di paling pojok. Seperti itu. 7 bulan baru berani pindah ke atas. Baru berani pindah atas pun gimana yang ngomongnya?
masih nggak karuan. Kalau kalian lihat Aigo sekarang kayak gini, dulu beda banget. Kalau mau foto ada nanti. Ada, boleh disepilih nanti. Di sini. Ya. Karena kadang para sahabat juga perlu tahu detail nih. Seperti apa sih, jadi bisa merasakan, betul. Mas. Ada. Saya sering share di Instagram. Oke. Kalau beberapa teman kan gimana ya, bukan minta saran ya, ngajak ngobrol. Sharing lah Mas. Sharing. Saya pengen buka coffee shop, gini ya, tak liatin dulu. Dulu aku awal buka tuh kayak gini, tak liatin fotonya. Itu sering tak share daripada saya ngomong satu-satu, udahlah saya share langsung di. Benar, jadi bisa lihat fotonya ya Mas ya. Ya, seperti itu. Berarti Mas Dewan ini kan dari 2015 awal itu, terus kayak mulai berintis dan sebagainya. Perjalanan 9 tahun buka coffee shop di Magelang tuh mungkin banyaknya pemain-pemain lain gitu ya, dalam tanda kutip, ngobrol gitu sama Mas Dewan kayak, gue mau bikin juga nih coffee shop di Magelang. Itu tuh banyak Mas, ada yang izin lah maksudnya, izin atau jadi kompetitor mungkin ya Bang ya, maksudnya kesono nih gue mau buka nih gitu kan. Kalau saya pribadi beberapa teman ngajak ngobrol terus mau buka coffee shop sih nggak masalah, karena memang saya menyadari kalau sesuatu hal itu emang nggak ada yang original. Benar Mas. Ya, jadi saya pun bikin coffee shop terinspirasi dari orang lain. Ya, dari film itu dari film. Kan. Apapun media buat inspirasinya ya. Kalau saya kan film sama teman tadi yang apa namanya? Kopi Panggil tadi. Ya, salah satu inspirasinya kan itu. Nah, teman mau buka terus terinspirasi dari kami ya alhamdulillah. Kalau saya mah diajak ngobrol ayo. Ya. Kalau butuh supplier atau saya open asal ada beberapa menu yang emang saya keep buat saya sendiri. Oh iya, original menu yang emang saya bikin dan itu nggak bisa saya share. Tapi kalau cuma butuh supplier, link gitu-gitu ya Mas ya. Tak kasih kalau mau ngobrol. Atau nyusun konsep gitu kan. Boleh. Welcome banget gitu ya. Boleh. Berarti. Iya. Oh, gitu. Soalnya kalau saya lihat di Jakarta, terutama di Jakarta Timur Mas, dekat rumahku nih, itu banyak yang maaf ya, maksudnya orang berduit, orang beruang. Cuman dia memang bingung, nggak ada basic, nggak ada inspirasi. Cuman karena, wah rame nih, kayaknya seru nih. Bikin, cuma berapa bulan Bang Pik? Belum tikar. Iya. Jadi awalnya doang rame. Karena awalnya kan promo-promo segala macam sampai 1 bulan kan. Nah setelah itu Mas, beneran udah sepi dan tutup. Iya. Nah kalau itu kan tadi di Jaktim, kalau di Magelang gimana? Sebetulnya hampir sama aja Mas. Magelang itu sesuai namanya. Ini dalam bahasa Jawanya adalah Magelang itu magel-magel terus hilang. Itu bahasa magel-magel terus hilang itu bahasa Indonesianya itu apa itu? Meriah. Habis itu hilang. Meriah banget, habis itu menghilang. Itu kejadian di beberapa tempat di Magelang seperti itu. Kalau bahasa sekarang apa? FOMO ya itu. Missing out itu. Nah ini Magelang. FOMO atau Magelang. Soalnya ini Mas, untuk masalah konsep pun coffee shop rata-rata tuh hampir sama kan. Vintage, terus kealam-alaman, ya kan, gitu kan. Nah itu dia tuh. Dari kalau yang dibaca nih, pengunjung dan yang ngopi di Magelang tuh apa sih yang mereka cari Mas? Suasana kah atau emang menunya? Tenang. Kalau saya ngelihat orang-orang ke sini itu, tapi enggak selalu seperti itu sih. Beberapa customer yang datang nyari tenang, ada juga yang emang nyari live musik. Ya benar. Karena Magelang, kalau saya ngelihatnya Magelang yang rame itu tempat yang banyak live musiknya malahan. Di Magelang di Aigo ada live musik? Ada, cuma malam minggu. Minggu aja. Siap malam minggu aja. Okay. Seperti itu. Kalau Magelang emang beda-beda sih segmentasinya. Kalau di sini ada yang emang nyari tenang. Kalau mereka nyari tenang biasanya pagi sampai siang. Ya nggak begitu banyak orang bingar gitu ya. Kalau malam jarang kayak gitu. Malam tuh biasanya bareng-bareng sama teman atau pacaran atau apa gitu ya. Jarang yang malam-malam sendirian gitu. Ada, cuma jarang banget. Emang menikmati ketenangan. Emang jujur nih Bang ya, gue tipe ini Mas, aku tuh tipe orang yang ke tempat kopi rame numpuk gitu enggak? Enggak, saya juga. Cabut nyari yang lain mending warkop atau mendingan beli ya minumnya di pinggir jalan di trotoar gitu, lebih baik gitu. Mungkin sama sih. Saya pribadi juga nggak begitu suka, nggak tahu introvert atau apa ya. Tapi kalau malam minggu di sini rame ya saya
mau nggak mau harus di sini tuh. Iya kan, ya kan. Saya ngelihat. Gak mungkin cabut dada. Iya. Mau pulang ya, gak mungkin kan. Nggak betah saya, nggak betah. Gak betah, gua keramaian ini, keramaian. Nanti dikira doa malah. Iya, Jangan. Ya, seperti itu sih. Iya. Ngeluh-ngeluh rame dikasih sepi, ngeluh juga Iya, ya. ngeluh Kan? juga. Mending rame aja. Rame aja. Kalau udah bisa ini. Iya, Nah, betul. tapi berarti sekarang tuh dari 2015 sampai 2024 udah ada berapa karyawan, Mas? Kalau total berapa ya? Gonta-ganti sih sini, tapi per shift-nya itu sekitar 16-an kali ya. Kalau semua 16. 16 orang. Semua 16. Itu dibikin shift-shiftan. Ada berapa shift berarti, Mas? Ada 2 shift, cuma ada beberapa part time. Oh, Ada gitu. part-time-nya. Iya, part-time. Iya. Yang terlama tuh ada, Mas. Mas Soho tadi itu. Yoho. Iya. Itu hampir, ya nggak hampir, itu benar-benar dari awal Dari awal Aigo ya, sampai sekarang. buka sampai sekarang. Tapi Mas Hoho ini keren karena dia ini stay di sini. Iya. Nggak Nah, bikin lagi. Mas, dulu kan, bukan dulu ya, dari kemarin tuh stigma orang usaha ke temen itu kan biasanya, jangan bisnis sama temen. Nggak beres. Iya. Ada aja malah petakannya. Iya. Kenapa awet nih? Nah, Kok bisa awet? Bukan kenapa awet. Kok bisa awet sama Mas Hoho nih? Mas Iya, Hoho. kalau Hoho emang, wah ini jadi pribadi nih ngomongnya Hoho. kenapa? Makasih Hoho. Iya. Mantap itu dia. Hoho itu awal emang bantu. Tapi dulu kan sini buka cuma dari jam 4 sampai jam 12 malam dulu. Oh. Itu saya sendiri. Saya sendiri benar-benar sendiri itu 3 sampai 4 bulan. Ya jadi waiters, ya jadi clean up, ya jadi barista, ya jadi kasir. Dulu awal sendiri, hampir ya itu dari bawah sampai naik 7 bulan itu. Nah, mulai 7 bulan, mulai naik, mulai customer baru banyak datang baru, butuh karyawan nih. Ya. Saya nawari Hoho itu dulu masih kerja di tempat lain. Dia bisa nolong cuma hari Senin sampai, Senin? Iya benar, Senin sampai Rabu, cuma 3 hari pokoknya seminggu. Itu sama Sabtu, Ding. Itu cuma bisa bantu hari itu. Oke. Ya, hari itu. Sisanya sendiri. Sisanya sendiri, benar-benar sendiri. Nah, awal-awal sama Hoho udah mulai jalan. Kalau dibilang awet ya karena satu temenan dari kecil. Oke, benar. Terus yang kedua, saya tuh paling menghindari kerjasama uang sama teman. Itu Ya. sensitif. Ya. Saya kalau sama Hoho emang walaupun temen tapi kita karyawan. Hoho itu jadi karyawan tetap di sini. Jadi bukan orang yang invest di sini, tapi dia yang saya tanggung jawabi di sini untuk ngelola. Jadi emang nggak ada tendensi uang apapun di situ. Jadi mungkin yang bikin awet itu sih sahabat juga dari kecil. Jadi kalau saya ada apa-apa, kalau mau marahi karyawan atau ngasih tahu, berarti ya pertama dari Hoho. Saya biasanya kalau Hoho nggak bisa ngendel karena nggak enak atau baru langsung. Nah itu fungsinya Mas Hoho di sini seperti itu. Selain bertanggung jawab, kalau stok emang masih saya sama istri. Tapi kalau Hoho lebih ke operasional aja. Cek iya sih. Dan dia masuknya pun yang bikin jadwal dia, yang bikin dia. Jadi kalau marahi ada salah jadwal atau yang negurnya gampang. Negurnya gampang langsung ke dia. Udah. Langsung ke Hoho. Dia paten banget sih Mas, maksudnya ngejaga. Dia kan pasti tahu dong menu-menu yang mantapnya kan, tahu kan. Terus, ya itu yang tadi, maaf ya, yang tadi tak kasih tahu itu. Mau temen minta data supplier atau apa, kasih aja. Ada yang mau minta, mereka butuh susu, butuh kopi, butuh apa, kalau butuh data, kasih aja. Tapi yang penting jangan menu signature-nya sini yang dikasih. Itu. Saya udah ngomong sama Hoho itu, kalau ada temen kayak gitu, kasih aja. Bahkan orang nggak kenal, datang terus ngobrol, tiba-tiba ngobrol terus mau buat coffee shop, butuh data-data ini, kasih, nggak apa-apa. Udah, karena emang ya udahlah rezekinya nggak bakal tertukar. Tapi memang yang mendasari banget sih, Mas Hoho pribadinya mantap juga sih. Ini kebetulan nggak masuk dia. Iya. Kalau ada, sini Mas. Langsung ngobrol gitu ya. Nah tapi Mas ini Mas, kalau nggak tahu ya kalau di Magelang, tapi kalau di kota-kota besar lainnya kan coffee shop itu udah kayak red ocean Mas. Maksudnya kayak gimana itu? Kayak ini penuh nih, maju dikit ada lagi, maju dikit ada lagi gitu. Kayak satu lurusan tuh. Sini juga sebetulnya. Sini juga sama. Iya. Nah, sekarang bayangin Mas, 2015 saya buka itu masih 2, 3, 4, 5 lah, mantap. Hitungan jari lah ya. Data 2019 dari komunitas kopi Magelang dulu 1.000
1.000 coffee shop. 1.100. Saya lupa ya. Pokoknya kenaikannya tuh benar-benar fluktuatif Signifikan banget. gitu Signifikan banget. Itu luar biasa. Itu sampai masuk gang ada. Oh gitu? Iya. Hidden gem. Iya. Kalau kata orang Dulu sih. tuh, karena alat kopinya. Maaf. 1.000 itu di Jogja. Di sini itu 145 lebih. 45. Itu aja yang di Jogja. Ya. Dari 5 loh. Dari 5 ke 2015 ke 2019 4 tahun. 100 coffee shop lebih. Ya, lumayan. Wah itu Cepet sih. Magelang yang luasnya cuma seberapa tuh? Gedenya kecil banget. Coffee shopnya ada 100 lebih itu kan dalam tanda kutip masuk gang ada. Bahkan di kota itu di masuk gang jelimet gitu ada coffee shop di dalam kampung. Dan itu proper loh coffee shopnya. Proper ya, Mas? Iya, makanya luar biasa ini Magelang. Perkembangannya yang seperti itu. Nah, kan tadi kalau bilang maju dikit ada coffee shop, maju di sini juga iya. Anjirnya dari sini ke sana ketemu coffee shop, ke sana ketemu. Coba nanti kita lihat. Di belakang sini ada banyak. Oh, iya. Tapi nggak seramai Aigo dong. Keren. Amin. Bisa aja Bang Pek. Masuk nih. Masuk deh. Mas, dari tadi kan kita udah ngomongin Aigo nih, panjang lebar lah segala macam. Nah, ini nih. Ini depan kita nggak ada jam ngobrol, kasihan juga nih. Ada menu-menu dari Aigo nih. Iya. Apa aja nih Mas? Boleh dikasih tahu nggak sih? Ini sebetulnya salah satu line up bisnis di lain Aigo. Oh ada lagi. Ya. Oke. Oh ada lagi. Ya. Ini makanannya burger aja. Ini burger. Emang namanya Hamblenger. Hamblenger, oke. Hamblenger. Hamblenger itu kalau bahasa Jawanya hamburger yang bikin blenger. Yang bikin. Blenger itu bahasa Jawa. Kalau Indonesianya kayak apa ya? Terlalu kenyang. Iya. Ngap. Betul. Bener. Burger. Ini konsepnya emang burger kalau makan Messi banget itu. Gimana iya. Dribble. Wah, Messi. Iya. Masuk juga boleh. Dribble. Ya ini kotor lah intinya kalau makan itu belepotan. Kita burger ini dari ban bikin sendiri. Ban itu roti bikin sendiri, patty bikin sendiri, saus bikin sendiri. Yang nggak bikin sendiri sayur karena saya nggak bisa bikin sayur. Iya benar. Sama kalau di sini ada telur berarti telurnya nggak bikin sendiri. Oh benar. Ya, ayam yang bikin. Hampir semua bikin sendiri. Dan ukuran burger yang biasanya 8 cm karena sesuai konsepnya blenger, jadi saya bikin 12 cm. Wow. 50% lebih. Karena memang over gini ya Mas konsepnya ya. Betul. Ini belum paling besar ini sebetulnya. Oh ada lagi yang besar. Ada. Cuma kebetulan habis. Oke. Iya, dagingnya habis terus yang paling tinggi apalah ya ini. Ini aja, oke. Ini Hamblenger. Hamblenger. Hamblenger semua juga. Cuma Hamblenger ini, semua, oke. Ini hotdognya. Karena kebetulan kita lagi pengajuan halal, jadi nggak bisa pakai nama hotdog. Ya, jadi kita pakai. Karena saya seneng SpongeBob, jadi ini saya pakai nama lupa namanya. Krabby Patty. Boys. Bernacle Boys itu pahlawan di SpongeBob. Iya, Bernacle Boys. Betul banget. Bernacle Boys, terus ini kalau saya lihat dari isinya Pull Me Under ya? Iya. Ya, Pull Me Under itu lagunya Dream Theater. Kebetulan senang Dream Theater, terus ini lagu salah satu dari lagunya. Seperti itu sih. Saya kalau menu-menu karena nggak boleh ngambil. Kalau ham itu identiknya babi. Babi, benar. Ya, jadi di regulasi halal nggak boleh kita hilangkan, nggak boleh pakai itu. Akhirnya pakai nama band, nama karakter yang kita pakai di sini. Ini sebetulnya ada apa ya? Banyak banget tuh. Bernacle Boys, terus Mermaid Man. Oh, ada juga pasangannya. Ya, pasangannya itu kan dua kanan kiri. Benar. Iya, benar. Kiri dan kanan, yin dan yang gitu. Iya. Ini awalnya Mas Dewan yang bikin sendiri, Mas. Iya, ini karena Covid. Karena Covid. Iseng nih. Iya, iseng. Iseng karena Covid. Nggak bisa diem ya orangnya. Iya. Kan di rumah aja loh, Bang. Betul. Ini saya di rumah kan ada kopi susu Pondok Mertua Indah namanya. Oh, ada lagi. Ya, kopi susu. Jadi konsepnya kalau yang di rumah emang kopi susuan aja. Yang 2020 kan lagi hitsnya kopi susu. Oh iya. Yang kita bikin ternyata alhamdulillahnya bertahan sampai sekarang. Masih jalan sampai sekarang. Ada kalau istilah pemain kopi itu ada tren 3.0 nah, gitu. Iya, trennya beda-beda. Nah, ini kebetulan saya senang burger. Terus beberapa kali main ke Jakarta, dulu ada Lawless itu yang pertama. Terus ada satu kebetulan istri orang Bogor. Istri orang Bogor terus mudik ke Bogor ada satu
nggak apa-apa ya sebut. Nggak apa-apa, aman. Namanya Woodfire Indo. Oh iya, itu di Bogor gede banget sih. Ya, itu benar-benar. Masih ada sampai sekarang kan? Ya, itu saya siap ke Bogor, pulang kampung ini istilahnya, pasti ke sana. Itu kalau dilihat ini, wah sampai segini ini tingginya. Buset, itu aku beli berapa ya, 250.000 apa ya, nyobain. Gimana makannya ya? Ini dia satu menu Mas di bawah. Buset, gimana makannya? Ditekan ya nggak bisa. Ditekan pun nggak bisa. Ditekan pun cemilin masih. satu-satu berarti dari atas. Mau nggak mau tetap harus makan satu-satu. Satu-satu ya. Terinspirasi dari itu kita coba. Magelang kayaknya belum ada deh. Burger yang konsepnya kayak gini. Bikinlah ini. Terus sebetulnya ada satu menu yang signature-nya itu yang ada daging smoked brisket. Ya, itu daging yang diasap 14 jam itu. Ya. Sampai lumer. Dagingnya sampai lumer, kebetulan habis kok. Belum sempat nyemuk karena kalau udah nyemuk itu udah nggak bisa kemana-mana. Benar. Seharian di rumah. Daging itu. Seharian di rumah. Kebetulan di rumah yang ngasap udah nggak bisa ngapa-ngapain, nice. Karena ini alhamdulillahnya ini beberapa waktu lagi agak banyak kerjaannya alhamdulillah. Belum bisa nyemuk. Nah, akhirnya yang ada ini. Meskipun banyak kerjaan tapi masih mau jadi bintang tamu Sebat. Alhamdulillah. Itu keren. Tapi Bang Komang ini langsung aja kan tadi ini udah ngobrolin burger. Boleh kali ya? Boleh ya. Kalau gua tar dulu ya. Ih, atuh kenapa nggak bener tadi lanyang banget. Tapi bener, masa iya begini nggak disikat? Cuman kan Bang Pik aja dulu. Gua yang ini nih, yang kecil-kecilan aja. Karena konsepnya hamburger bismillah aja pakai tangan. Iya, bismillah pakai tangan. Ini apa nih? Sausnya tuh pakai apa nih dia? Bang Pik. Itu kalau nggak smoky ya? Smoky signature itu barbecue, isinya barbecue, terus ada satu bagian yang namanya liquid smoke. Liquid smoke tuh cairan dari ngasap daging itu dikumpulin jadi satu, itu jadi satu bagian buat bikin menu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya Mas. Ya. Monggo. Hamburgernya. Bukan nemuin flamingo ya. Yuk teman-teman seperti biasa bukan gitu. Kita hirup dulu. Dari ujung kaki bukan dong. Enggak ya. Gimana Bang Pik? Mantap ya. Blenger. Nanti gue sikat. Gue belum tadi. Yang banget masih. Tapi biasanya kalau udah makan kayak gini, kalau makan burger-burger yang di resto-resto cepat saja itu jadi nggak enak ya, Mas? Gimana? Iya sih, maksudnya udah biasa makan burger yang bagus gitu dagingnya. Biasanya kayak gitu. Yang burger-burger langsung jadi itu terus agak entar dulu lah, biasanya kayak gitu. Bener. Kalau ada yang lain, ya kalau ada yang lain aja. Oh berarti dengan suka minum kopi, bikin bisnis kopi, suka burger, bikinlah bisnis burger. Menurut Mas Dewan, kalau bikin bisnis itu harus sesuai yang disukain apa enggak? Ya. Kalau bisnis, iya sih kalau saya. Iya sih Mas. Betul, kalau saya bukan masalah senang produknya, tapi senang prosesnya. Senang kerja aja udah. Kerja ya Mas. Ya. Yang penting sih intinya tahu basic lah Mas ya. Ya betul. Maksudnya kalau misalkan basic kita di kuliner ya udah kita di kuliner. Masa aja dagang beli motor kan nggak banget kan. Paling bener emang harus basicnya. Jadi kita tahu ngolahnya segala macam kan. Apa yang kita perluin juga gitu. Berarti kan nggak cuma punya modal aja. Benar. Ya, kalau cuma punya modal habis itu bikin bisnis terus nggak tahu operasionalnya Mas. Iya sih. Selesai. Ya itu Mas, kadang yang FOMO itu kan, dia nggak punya basic, cuma modal uang yang banyak, cuman bikin aja, ini tinggal bikin, ini tinggal, udah lah gitu kan. Saya sampai kapan ya? Kemarin Sabtu itu masih diajak untuk ini bikin burger, bikin mie ayam. Iya. Sebetulnya ada teman yang kayak dia selesai lulus dari net TV, terus pensiun, udah keluar. Dapat pesangon kan, nah ada uang, pulang kampung ke sini, terus dia takut uang ini tuh takutnya cuma habis gitu aja, jadi apa-apa. Terus, bikin bisnis. Waduh, aku kayak gitu. Saya selalu menghindari karena saya tuh nggak mau nyampur temenan sama uang karena itu bahaya itu. Itu sampai kemarin Sabtu masih ada yang ngajakin. Sampai saat ini bingung juga saya nolak tuh, bingung nggak bisa
nolaknya nggak enak. Iya, karena Masa teman ya? juga. Karena kan, teman Mas. juga. Iya. Akhirnya terus ya kalau mau belajar bareng, ngobrol dulu aja. Kamu Iya, nanti benar. kamu buka aja. Yang penting kita ngasih taunya, yang penting tadi punya basic. Punya basic. Kalau mau bisnis ini atau kayak burger itu kopi lah. Ya. Kalau paling enggak tahu kopinya dulu. benar. Nggak cuma punya duit habis itu udah selesai. Iya. Kalau cuma punya uang, Iya takutnya gitu ngeri Mas. itu. Soalnya kan maaf ya, kalau untuk usaha kan apalagi coffee shop mungkin start money juga kan lumayan Iya. lah Mas ya. banyak. 2 digit lah udah pasti kan gitu Dua, ya. dua digit itu kalau di sini kalau kopi masih gimana ya? Entry level biasanya. Kecil ya Oh, itu Ya, kan. kecil ya, untuk Mas. satu mesin Oh iya sih, karena ya tergantung Ya. beli mesinnya kopi juga. shop itu penentu utama mahal apa enggaknya biasanya Dari mesin mesin. espressonya. Betul. Mesin espresso benar sih. Rata-rata kalau dua Dua handle itu lah ya. portafilter, Iya, dua iya, handle itu minim itu di atas 60 juta. Oh, Minim itu 60 juta. iya lagi. Ada yang setengah miliar juga ada. Iya. Makanya kalau yang mau entry level biasanya pakai yang rock presso tadi. Ya, servo manual. tapi rock presso, itu saya dulu awal buka Aigo, saya beli mesin Aigo itu masuk tahun ke-2. Tahun 1,5 sampai ke-2 tahun itu baru bisa beli mesin. Itu pun single satu ini. Handle itu aja. Awalnya rock presso. Rock Berarti presso. nggak langsung beli mesin yang gede gitu ya? Mas? Enggak, rock presso itu customer datang 20 aja. Wah, Wah iya sih, pegel sih tangan sih. wah langsung Fitness. Adera itu. Hmm. Dalam satu waktu ya. Saya pernah soalnya dulu dalam satu waktu 20-30 customer. Iya. Wah itu bener-bener. PR Betul sih itu. Allah itu. Abis ini nyari tukang pijit Sampai pulang itu bener-bener tangan berasa ya Mas. nggak bisa gerak. Karena ya emang gini kan. Tremor. Iya. Sekali gini maksimal buat 2 gelas. Betul. Iya, Oh, 10 iya. kali bikin itu aja udah. Waduh, tangan tuh rasanya kayak. Nah, itu tahun kedua baru mulai alhamdulillah beli mesin, tapi single masih kecil. Single ya. Masih awal-awalan single gitu. Hmm. Seperti itu. Mas, pertanyaan terakhir nih sebelum segmen selanjutnya. Jadi tadi kan bilang ada 16 karyawan ya di Aigo ini. Nah, Mas Dewan tuh sebagai pemilik usaha, gimana sih Mas cara itu kan banyak ya 16 gitu. Gimana cara mengaturnya gitu Mas? Maksudnya sebagai seorang leader gitu. Kalau saya yang penting nggak dibikin sepaneng. Sepaneng itu apa ya bahasa Jawanya? Pusing. Ribet juga bisa. Ribet. Dulu saya sama tim itu sering kok setiap tahun sekali atau berapa waktu sekali piknik. Oh gitu? Keren. Tanya aja itu. Iya. Emang bener Kak Bunga ada piknik? Ih, keren. Bener nih, valid berarti nih langsung Valid. ditanyain kan. Valid. Oh, saya Iya. dapat istri aja karena saya piknik. Loh, ini fun fact lah. Saya Iya. dapat istri karena piknik Aigo. Makanya kalau yang ditanya, kok masih jomblo? Kurang piknik. Keren itu, betul. benar, Betul benar, sekali. benar. 2018 saya ke Klaten, pulang dari Klaten, saya foto. Habis itu temen yang udah hampir 10 tahun nggak berhubungan WA-an atau Iya. apa, dia ngomen. Wah ini kok komen nih. Saya balas, lanjut, nikah. Keren. Disambut. Iya itu makanya piknik setiap 6 bulan, 1 tahun sekali mesti ada piknik. Kemana aja, main air kayak atau Berarti ini Mas, perlu banget nggak sih yang namanya memanusiakan manusia itu Iya, penting betul. banget ya? iya betul. Dibikin seneng lah ya. Iya, jadi nggak cuma kita peres tenaganya, tapi Iya. kita kasih juga refreshing Iya, hiburannya betul. untuk mereka juga Iya. kan. Dan yang juga payment nggak boleh telat udah. Itu, Iya, itu iya, penting iya, banget iya, sih. itu penting. Sekarang Paling lagi utama ramai. itu. Gitu. Tahu nggak yang di Jakarta Apa tuh? Apa itu? ada satu coffee shop yang eksklusif banget. Coffee shopnya di salah satu gedung. Mesin kopinya mahal-mahal. Heeh. Suasananya cakep. Kopinya cukup pricey. Iya. Tapi ternyata karyawannya nunggak 5 bulan. Waduh. 5 bulan Bang Omang. Karyawannya. semua. Wow. Nah mereka ini nggak bisa Sayang cabut. Iya, mereka ini nggak bisa cabut karena kalau cabut ya payment yang Hilang. sebelumnya yang nggak bisa dicairin gitu. Maksudnya Iya, mereka sampai sekarang juga terus ini. Cuma sekarang lagi viral ya sebut aja. Iya. Maksudnya itu basic lah ya. Maksudnya Iya. kalau Iyalah, jangan gitu saya dong. sama istri sih yang penting karyawan kebayar dulu semua. Kita Kita ketika belakangan ya nanti Mas. belakangan, iya. bener. Karena pengusaha, kalau saya sih sebagai yang ngelola usaha, yang penting karyawan itu kan kayak apa ya, yang jagain usahanya kita ya. Benar. Maintenance-nya Garda terdepan usaha garda kita Mas. terdepan, Mereka ya. tuh. Yang Benar. penting mereka dapat hak-haknya dulu, baru kita nanti ending. oh ya bener sih ini Kalau karena- untung ya alhamdulillah, kalau enggak
ya udah, yang penting kalian udah haknya udah terpenuhi semua. Iya. Bener sih. Kayak itu. citra brand kita, misalkan Aigo pun kan dari karyawannya juga kan ngaruh ya. Gitu. Iyalah. Berarti apa artinya juga sebuah perusahaan besar tapi kalau nggak bisa nggak bisa memanusiakan manusia kan bener juga kan kayak gitu kan. Yes. Lebih baik kayak Mas Dewan ini kecil-kecil sederhana tapi karyawannya pada senang. Iya, gitu. Semoga tahun ini ada terus gitu ya. Amin. Semakin besar. Nah, tadi dulu belum ada terakhir nih. Apa Bang? nih? Tadi kayaknya ada menu minuman yang menarik nih di Aigo nih. Apa tuh Mas? Namanya kopi rekomendasi. Kopi rekomendasi. Ini yang saya minum. Iya, dia nih rekomendasi. Kenapa tuh? Ini bestsellernya ngomong-ngomong. Ini bestseller. Ini pertama kali keluar karena keresahan orang nanya, Mas, kalau setiap orang datang tuh nanya rekomendasinya apa ya Mas? Nah, kita kan mesti buka menu. Oh iya. Maksudnya dia tuh nanya yang terbaik di sini apa? Iya, gitu ya. Rekomendasinya apa? Nah, kita bikin rekomendasi. Menunya namanya rekomendasi. Menunya namanya rekomendasi. Jadi kalau orang nanya rekomendasinya apa? Rekomendasi. Ada rekomendasi. Loh, gimana sih? Ya rekomendasi. Ini apa Mas? Rekomendasi itu apa? Ini kopi susu yang basicnya pakai es krim vanila. Oh, es krim vanila. Iya, seperti itu. Manisnya dari situ berarti. Yes, betul. Tapi beneran rekomendasi nggak nih Mas? Rekomendasi banget, ini bestsellernya nomor 1 yang kopi ya. Yang basic kopi, bestsellernya ini. Berarti kalau kalian warga Magelang lagi ke Aigo, cobain. Kopi rekomendasi. Yang penting jangan langsung pesan rekomendasi, tanya dulu rekomendasinya apa. Jadi kasih tahu rekomendasi. Iya, betul. Yang penting tanya dulu. Emang pengen ditanya. Menunya yang pengen ditanya ya. Bener yang pengen ditanya. Iya, nah, betul. satu lagi Mas, ini terakhir banget nih. Kedepannya Mas Dewan mau ngapain lagi? Ada rencana apa? Ada rencana apa lagi? Atau bikin event apa di sini buka gitu? cabang, Atau buka cabang mungkin? Kalau Aigo, Untuk Aigo ya, untuk Aigo. kalau Aigo sih baru selesai ini siapa? Kemarin habis selesai pembangunan. Jadi untuk kedepannya ini masih maintenance jalan aja. Tapi untuk bisnis sih sebetulnya kalau di luar Aigo ada beberapa yang lagi dijalani. Gitu. Lagi dikembangin juga lah Mas. Lagi dikembangin. Tapi di luar coffee shop karena ya kalau ditanya Aigo besok mau ngapain ya? Habis ngapain ini? Kita habis ngapain? Jadi habis bangun luar. Kalau jenengan ke sini 3-4 bulan yang lalu beda sama yang ada sekarang ini. Ini udah versi paling rapi. Ini versi gitu. lebih rapinya dari kemarin. Ya, kan kalau di bisnis di luar sih alhamdulillahnya ada Mas Ian. Tapi akankah Aigo melebarkan sayap buka cabang, akankah terjadi? Kalau doanya insya Allah cuma enggak atas nama Aigo. Oh, beda. Oke. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau menurut saya sih Aigo ya emang tempatnya emang ya namanya ayam goreng. Oh benar. Sesuai nama. Kalau mau bawahnya harus ada ayam goreng dulu. Oh iya. Karena kena tuh. Iya. Ya buat filosofinya tuh. Kenapa Aigo? Ayam goreng di atas, yoi. Benar. Nggak bisa tuh. Bawahnya pecel ayam pun nggak bisa. Nggak bisa. Ayam goreng. Iya lagi. Oke. Nah, Mas Dewan, tadi kan udah ngobrol-ngobrol Aigo, ngobrol-ngobrol burger. Nah, sekarang kita masuk segmen namanya Kabar Warga, Mas Dewan. Kabar Warga itu adalah segmen di mana kita itu udah sempat nanya question box gitu ya ke teman-teman follower dari pamangrab.tv. Kan Mas Dewan juga udah sempat repost ya. Dan banyak banget pertanyaan sebenarnya, cuman kita pilih 3 terbaik. 3 terbaik. Boleh ya nanya-nanya ini. Sikat boleh. Gas. Yang pertama dari @abimanyu02023. Pertanyaannya adalah kopi yang enak menurut Masnya tuh yang gimana? Nah, yang gimana tuh Mas? Nah, kalau saya pribadi nggak ada kopi yang kayak ini. Cuma gimana cara menikmatinya. Menikmatinya, benar. Yes. Mau ketemu itu. Sampai ada itu. Mau ketemu kopi pahit, kopi kecut, enak-enak aja. Asal gimana kita menikmatinya. Pakai gula nggak masalah. Kita pakai gula juga orang-orang sekarang kan ya anak-anak gimana ya? Yang tanda kutip penikmat kopi gitu. Beberapa kopi kok pakai gula sih? Iya. Oh iya itu benar. Oh orang ngopi kok pakai gula gitu-gitu. Kopi kok pakai gula. Kalau mau manis mah jus katanya. Juga apa-apa. Terus apa ya? Iya. Sekali yang mau manis rambutan gitu. Rambutan. Aku beberapa kopi ketemu kopi robusta pahit,
Ya kalau nggak pakai gula ya, waduh, astagfirullah itu. Iya sih. Kalau nggak pakai gula itu ketemu americano pahit gitu, kalau nggak pakai gula juga repot juga ngerasainnya, nggak bisa menikmatinya malahan. Ya, orang beda-beda ya sukanya. Ya, kadang ketemu Arabica single origin yang fruity gitu, pakai gula emang agak aneh. Kalau saya seperti itu, tergantung kopinya. Tapi kalau ketemu kopi robusta pakai gula, ya nggak masalah. Ya, aman aja ya Mas. Seperti itu sih. Jadi Iya nggak sih. ada yang nggak enak. Tinggal gimana menikmatinya. Saya juga di rumah nih, kadang kan ngopi juga ya Mas ya. Nah ada warung nih di rumah saya, kebetulan orang Aceh tuh, tetangga tuh. Akhirnya di situ ada kopi sasetan kayak Liong dan lain-lain tuh. Nah ternyata dia punya kopi stokan Gayo, Nah kadang aku mesen kopi Gayo tuh, Mbak, pesen kopi Gayo. Nah dia tanya, pakai gula apa enggak, Dek? Coba pakai gula. Nah ternyata pas dipakein gula itu memang enak, Mas. Enak banget gitu, maksudnya cocok lah. Ya mungkin memang turun-temurun ya diajarin sama orang tua kalau misalnya satu gelas ini takarannya gulanya segini gitu. Jadi enak-enak aja sih menurutnya. Iya, makanya itu ya nggak pakai gula nggak terus berdosa. Wah, enggak lah Mas, kayak merasa asing gitu ya kalau nggak pakai gula gitu. Kalau ada loh, banyak kan konten di Instagram juga kan, kalau pesen kopi habis itu minta gulanya dong. Nah, habis itu mesti mukanya gimana? Respon baristanya. Respon baristanya. Ya nggak masalah sebetulnya orang pakai gula juga. Iya. Cara nikmati orang pakai ngopi juga masing-masing. Benar. Kalau di Aigo orang minta gula boleh ya? Nggak apa-apa, Mas. Aman aja. Karena kan ada kalau makanan ada yang suka pedas, ada yang suka sedang, ada yang nggak pedas, ada yang sangat pedas kan gitu. Iya, makanya masing-masing kalau di sini, kalau di sini orang minta gula, nggak apa-apa kasih aja. Asal nggak stok-stoknya diminta itu. Iya. Benar. Kalau cuma satu gelas, aman aja. Berarti kopi yang itu yang apa tadi pertanyaannya? Kopi yang enak adalah kopi yang bisa dinikmati. Bisa dinikmati, benar. Betul. Berarti yang jelas Aigo tuh semua kopinya bisa dinikmati. Bisa dinikmati. Sesederhana itu sebenarnya Mas ya menikmati kopi ya. Aman berarti lanjut ya. Lanjut yang kedua. Dari pertanyaan kedua dari Uncle Leo 730. Wah, ini sering banget nanya nih dia nih. Favoritnya Bang Rian ini dia. Bang Leo itu ya? Iya, Uncle Leo ini nih. Sering banget nanya Mas, asal kita podcast nih. Lanjut Bang Bet. Pertanyaannya adalah selain modal duit, modal paling penting buat bisa berkompetisi dengan banyak saingan bisnis apa ya? Nah, selain duit, di luar duit. Yakin, pede. Udah. Banyak kalau yang sepengalaman saya sih banyak yang punya modal. Cuma nggak pede sama produknya sendiri. Oke. Mungkin saya mau ngomong tapi nanti takutnya terlalu kontroversial ini. Soalnya beberapa coffee shop gitu banyak yang merasa terganggu sama Aigo. Ada beberapa yang nggak pede sama dikira nyontek produk. Oke. Iya. Padahal kan tadi nggak ada yang original kalau saya. Tinggal gimana ngolah. Benar. Kayak jujur aja ya, rekomendasi itu menu yang tadinya saya dapat inspirasinya karena main sama karyawan. Jadi ya itu saya tadi bilang setiap berapa bulan sekali kan ada kita main kemana. Iya. Itu endingnya coba ditanya semua endingnya mesti ke coffee shop. Oh gitu. Ya teman-teman ya. Pasti ke coffee shop. Kita main air kemana? Main ke gunung atau apa? Endingnya mesti nyari coffee shop di sini ada nggak? Oke, yang bisa lah ya Mas ya. Diampiri. Biasanya setiap kota yang mau diampiri itu ada kenalan udahan. Karena kita kalau berangkat semua bareng itu nggak cuma Aigo, jadi Pondok Mertua Indah, Hamblenger itu semua ikut. Jadi bisa 23 mobil, 20 orang, 25 orang kan. Bisa 3 mobil bareng-bareng. Makanya kalau coffee shop yang gimana ya, kayak nggak siap, takutnya kaget. Nggak ada tempat atau gimana kan repot malahan. Biasanya kita kenal, hubungi dulu. Kita mau datang nih berapa orang. Bisa ada tempat nggak bisa atau enggak. Cari rekomendasi lah Mas ya, benar. Dia bilang, "Oke, bisa." Kita baru ke sana. Nah, itu salah satu menu rekomendasi yang tadi itu menu ATM. ATM tuh Mas. Amati tiru modifikasi. Wah, masuk. Ada lagi yang lain, amati tiru mainkan. Iya. Duh, nggak dapat lagi, ntar aja dah. Oke. Pas pertama kali nyobain di satu coffee shop di Jogja itu saya nyoba, terus ini kayaknya bisa mainkan, dimodifikasi. Bahan yang tak rasain ini kayaknya sirup deh gini-gini aja. Kita coba bikin alternatif
menu yang lain. Akhirnya ketemu, rasa yang hampir sama tapi bahannya beda. Akhirnya ketemulah rekomendasi ini. Nah itu beberapa coffee shop yang saya tadi bilang itu merasa terganggu karena dikira kopi paste. Ya. Padahal gitu. sebetulnya enggak juga ya karena nggak kenal aja. Benar sih. Ya, soalnya kadang kalau misalkan kayak di Magelang mungkin Aigo kayak kok Aigo menunya bagus-bagus ya, maksudnya unik. Ada original menunya dan sebagainya. Tapi mungkin kalau di luar Magelang tuh ada juga menu yang serupa gitu ya sama Aigo yang tanpa mungkin Aigo tahu atau yang lain tahu gitu kan. Namanya aja beda. Benar. Saya kan beberapa menu selain nama itu rekomendasi ada beberapa yang nama jalan. Saya emang apa kayak nama pahlawan gitu kan? Nama jalan apa pahlawan bukan? Sarwaedi, Banyurojo itu kan ada menu namanya Banyurojo, Sarwaedi. Itu nama jalan ini, Jalan Sarwaedi. Banyurojo itu kecamatan sini. Itu tak jadiin menu. Nah, beberapa coffee shop juga menerapkan ya karena ya itu tadi yang dekat, teman dekat terus akhirnya bikin coffee shop dengan menu yang nama jalan gitu. Saya sebetulnya nggak ada masalah aja. Cuma ya emang ya bingung jelas gini saya. Ya udahlah ya. Akhirnya balik lagi bukannya masalahnya ini wah ini jiplak nih ini harusnya kan dia tahu Mas, dia jual apa? Kopi. Ya, kopi. Harus penuh inspirasi dong. Jadi apa namanya? Kopi itu ketika otak perlu inspirasi. Nah, harusnya kan dia berinspirasi kan bukannya malah suhuzon. Iya, itu makanya sih. Berarti lebih ke pede aja sama produknya. Kalau saya lebih ke pede. Oh tapi bener sih, maksudnya daripada kita fokus untuk mikirin yang lain, mending kita fokus sama produk sendiri, improve, nanti pun nyampe ke dan harus peminumnya. Bener-bener apa ya, bukan riset juga mungkin ke tempat-tempat kopi di luar daerah, Magelang sendiri, atau ke Jakarta, atau ke Jogja jadi banyak inspirasi lagi nih yang didapat, jadi misalkan kita, wah ini ada menarik dua, di miss kali di sini, tapi inspirasinya dari sana gitu, kan nggak apa-apa juga kan Mas, kan ya itu gitu. tujuan, salah satu tujuannya setiap beberapa bulan sekali piknik, dan tanda kutip piknik itu kan nyari inspirasi. Jadi pasti dalam beberapa bulan perputaran ini ada yang baru. Tempat, sistem atau apalah dulu. Dulu saya nemu satu coffee shop yang zaman dulu belum banyak yang pakai kayak itu pesan itu lewat barcode. Kan sekarang udah lazim kan, banyak kayak gitu. Cuma tahun 2017, 2018 tuh belum baru ada yang kayak ya, gitu. Kayak canggih banget ya. Saya nemu tempatnya gitu tuh. Apa nih? Kayaknya menarik nih tempatnya. Sekali lagi karena itu masih project awal, harga untuk sistemnya mahal. Sekarang kan memang lebih banyak yang intinya piknik. Iya, berarti piknik itu bukan semata-mata untuk menguntit produk-produk orang lain ya, Mas? Iya. Padahal memang mencari inspirasi aja. Gitu. Pasti ada yang beda deh. Pasti Mas, nggak mungkin plak-tuplak loh. Karyawan Mas Hoho itu loh, itu paling tahu kalau habis kita pergi, berapa waktu setelah itu mesti ada perubahan di sini. Apapun itu, sedikit banyak mesti ada perubahan. Itu karena terinspirasi karena beberapa kali keluar kemana-mana itu terus patut ditiru sih ini. Siapa tahu dapat timbul seni juga kan. Akhirnya seninya di situ, mantap. Dan siapa tahu dapat istri. Itu. Alhamdulillah. Jadi kalau jomblo jangan lupa kalian kurang piknik. Piknik, betul. Pertanyaan terakhir. Terakhir nih. Boleh. Oke, yang terakhir dari Rizky_Priscilia. Mau tahu modal awal minimal berapa untuk buka usaha bisnis kopi? Apa aja resepnya? Oh ya ini belum tak jelasin ya tadi. Belum nih Mas. Saya belum ngomong. Aigo awal buka itu modal 2,5 juta. 2,5 apa 3,5 juta. Oh, oke. Ya di luar tempat ya karena emang tempatnya sendiri. Tempat sendiri. Terus awal dulu buka di bawah itu tempatnya nyempil di pojok, terus belum butuh banyak furniture ya. Dulu kan meja kursi masih ngikut dari rumah makan semua. Modal awal emang kalau dibilang bener-bener awal itu 2,5 juta. Di luar itu semua ya. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillahnya karena banyak yaitu brand-brand alat kopi. Bahan baku itu kan bahan baku alat kopi itu level-levelan tau sekarang. Ada yang entry level, ada yang emang expert, semua kan tergantung budgetnya.
Oke. Alhamdulillahnya kalau orang mau buka coffee shop sekarang, ada kok beberapa coffee shop di Magelang yang saya ngelihat setting bar semuanya itu, saya ngelihat ini kayaknya di bawah 30 juta masih aman lah. Aman ini 20-30 juta ini nggak ada. Omsetnya sehari bisa 3-4 jutaan. Iya, penjualannya bagus banget. Banyak itu yang kayak gitu. Sebulan balik modal itu ya? Alah. Bilang ngomongin BEP paling modal segitu, nggak sampai setahun 2 tahun udah BEP itu. Karena dulu, maksudnya stigma bikin coffee shop tuh BEP-nya lama banget. Tapi kalau misalkan tahu ilmunya, tahu caranya. Iya, itu modal. Saya ngelihat ini coffee shop, set bar dan set meja kursinya itu nggak ada deh 30 juta. Saya ngelihatinnya. Saya datang ke coffee shop kan mesti ngitung, lihat. Bener. Nah, lihat modalnya berapa. Kalkulasi pribadi aja. Karena tahu harganya. Nah, begitu melihat omsetnya segitu langsung luar biasa, ini BEP ini setahun nih. Luar biasa. Ada beberapa analisa gitu ya pengunjung yang datang gitu ya. Yang penting kayak Masnya tadi bilang, yang penting basicnya tahu. Iya benar. Jadi jangan asal buka aja, punya duit buka. Karena harus dipelajarin dulu Mas, riset dulu, belum demonya. Nah demonya itu kan kita ngeluarin budget terus kasih ke orang. Nah di sini berasa nggak nih, ikhlas nggak nih? Kalau nggak ikhlas, kayaknya nggak bisa jalan juga sih Mas. Itu yang penting utamanya R&D-nya, research and development-nya. Itu yang mahal kayaknya itu deh. Yang saya bilang tadi itu coffee shop-nya modalnya dikit itu secara research and development-nya orang-orangnya emang orang-orang lawas semua yang di dalam ini. Terus mereka tahu cara ngelolanya seperti apa dengan modal sedemikian minimnya bisa dapat hasil yang maksimal. Itu tak lakuin di Pondok Mertua Indah. Kopi susu yang tempatku itu ingat banget aku modal awal nggak sampai 7 juta. Emang konsep utamanya kan online. Lewat Grab, jualan lewat Grab. Ya, mesin masuk. Lewat mana? Lewat Grab. Oke. Mantap. Ya, awalnya emang tujuannya lewat online. Jadi kita mesin espresso pun kita cari yang emang mesin rumahan yang bisa dipakai untuk diajar. Dan itu banyak sekarang. Jujur aja ya, mesin espresso yang tak pakai di Kopi Susu Pondok Mertua Indah itu nggak sampai harga 1,5 juta. Oh iya? Rumahan banget ya berarti? Rumahan banget. Saya ada kok di foto sampai pakai dua mesin, tapi itu mesin harga cuma 700.000. Mesin 700.000. Itu pernah tak posting. Saya bilang mau buka coffee shop modalnya harus gede. Ya ada emang harus gede, ada yang seperti itu. Cuma dengan modal segini bisa. Jadi kalau bilang harus mah enggak, tapi bisa gitu. Benar. Itu mesin 700.000 loh. Itu sampai mesin 700.000 itu sekali lagi tak hajar 10 kali bikin espresso nonstop. Begitu itu bisa 10 kali bikin nonstop, tak pakai buat kerja. Bisa ternyata. Ya akhirnya rusak setelah 1 tahun, tapi 700.000 untuk 1 tahun. Iyalah, panjang itu perjalanannya. Kurang di 700.000 itu ya. Iya. Mesinnya masih ada Mas? Mesinnya masih ada? Udah laku. Udah laku. Benerin, udah laku. Jual. Kirain masih disimpan gitu. gitu. Kayak, ya itu dapat harga segitu, bisa buat setahun jalan, habis itu diperbaiki. Harga repairnya aja hampir 700.000. Tapi kayak sama beli ya? Iya, setidaknya udah kepake 1 tahun. Soalnya kalau saya ngomper sama sini aja, sama Aigo, nah ini hampir 100 harga. Dipakainya sehari itu paling berapa kali, cuman jarang banget dipakai ya. Mesin espresso. Ya sering, tapi nggak sebanyak karena di sini kan best sellernya non coffee. Teh. Ya, apa itu namanya? Laiciti. Itu top of the top penjualan. Kopi itu ya 50%-nya lah kepake. Sehari paling nggak sampai 50 kali bikin ini. Jadi secara umur pun panjang ya? Panjang. 700.000 untuk setahun itu luar biasa itu. Luar biasa lah setahun, bener itu setahun. Omset rata-rata sehari 1 jutaan. Ya lumayan banget. Iyalah. Sehari 1 juta. Sehari 1 juta, mestinya 700.000. Berarti tuh buat Mbak Prisil dan yang lain yang mau bikin bisnis kopi tuh bisa banget ya. Dan bisa nyicil ya, Mas. Maksudnya nyicil tuh kayak beli apanya dulu. Bisa. Yang penting nggak gengsi aja. Kopi itu salah satu
apa ya namanya? Prestisnya itu mesin espresso biasanya. Di coffee shop ya. Gengsi-gengsian dia gede-gedean. Gede-gedean Harus lama apalah gitu. Karena identik juga nggak sih Mas? Karena kan terpampang gede banget kan di depan banget gitu dia. Yang tahu itu mahal apa enggak kan cuma tukang kopi. Iya. Kalau customer umum mah kagak tahu. tahu. Iya. Bener. Taunya mah ya udah mesin kopi kalau aja. kita masuk ke mesinnya boleh nih. Iya. Mahal nih. Tapi kan yang ya TTA gitu kan. Nah, dikit nih Mas, pesan-pesan buat para pemula nih, buat para sahabat juga dan pemula. Pemulanya bukan pria muka lama ya, tapi pemain baru nih. Oke. Buat pemain-pemain baru yang ingin usaha kopi dan lainnya, pesan-pesan apa Mas? Sedikit aja. Kalau saya sih yang penting perkuat basicnya. Oke, benar. Paling utama itu. Perkuat basic, nyari modal. Nggak harus banyak modalnya. Yang penting bisa berstep-step aja. Lebih enak proses apa namanya itu. Dan saya tambahin dikit mungkin konsisten juga ya Mas? Ya, konsisten. Bertahan, bener. jadi lagi turun, naik lagi, berusaha lagi, semangat lagi. Jangan langsung ini kapok. Oh, jangan bahasa Jawanya ngelukru. Ngelukrunya apa ya? Ngelukru tuh sama kayak nelangsa kali ya. Nelangsa tapi nelangsa kan terpaksa. Ya, pokoknya ya, intinya itulah, pokoknya. kalau sepi nggak terus berhenti. Ya, menyerah aja terus. Coba lagi. Ya, seperti itu sih. Oke, sip. Terima kasih banyak Mas Dewan. Ya, makasih banyak Mas Dewan. Terima kasih. Nah, sebelumnya ini nih, sebelum bubar kita mau ngasih sesuatu dulu nih buat Mas Dewan. Kenang-kenangan dari kita nih. Kenang-kenangan dari kita nih, podcast Sebat. Ada kaos, kita spesial bikin size-nya Mas Dewan. Oh iya, yang dibawain. Betul. Sama apa lagi Bang ini, Pin? ada sepatu. Ada sepatu. Cuma sepatu ini nggak ada size-nya Mas Dewan, jadi mungkin buat untuk anaknya. Oh iya, terima kasih. Atau buat pajangan di sini buat kenang-kenangan juga boleh juga. Boleh banget di sepatunya yang ini gitu ya. Spesial buat Mas Dewan. Nah, Mas kan tadi mungkin kalau Mas Dewan tuh orangnya welcome ya, kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya boleh. Terus kalau misalkan di luar Magelang pengen nanya-nanya ke Mas Dewan, boleh DM ke Instagramnya. Boleh ke Instagramnya, boleh ke Aigo nggak apa-apa. Ke Aigo, nama Instagram Aigo. @aigo_coffee&co. @aigo coffee and. Nanti ada di sini nih. Nanti ada di sini. Iya di sini. Oke. Boleh. Oke, Bang Pin. Aigo Coffee and Go. Dan selain Aigo Coffee and Go, kalian juga harus follow Instagram kita di pamangrab.tv karena kalian di sana bisa kirim-kirim cerita, siapa tahu ceritanya menarik dan bisa diundang dan ngobrol bareng kita di sini. Nah, untuk para sahabat jangan lupa juga untuk like, subscribe, and comment juga, dan juga jangan lupa dicocol tombol loncengnya. Oke, akhir kata dimanapun kalian berada, saya Komang Belantara, saya Fikri, saya Dewan. Jangan lupa sebat dulu. Dah.